Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Budiman, NPM 207064516139. Dalam rangka kali ini, saya akan menjawab ulangan akhir semester mata kuliah dasar komputer dan jaringan ruang 01 yang dibimbing oleh dosen Novidian Natasha Eskom MMSI. Langsung saja ke soal nomor 1. Cybersecurity memiliki beberapa elemen, yaitu dokumen security policy, information infrastructure, perimeter defense, network monitoring system, system information and event management, network security assessment, human resource, dan security awareness. Beri penjelasan masing-masing elemen tersebut. Jawab. Dokumen security policy. Dokumen ini berupa kebijakan keamanan yang menjadi elemen standar acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan cyber. Dokumen ini menjadi panduan dan standar operasional prosedur dari cybersecurity. Lalu ada information infrastructure, merupakan elemen perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung untuk melakukan aktivitas cybersecurity. Lalu ada perimeter defense. Perimeter defense merupakan elemen perangkat yang digunakan sebagai komponen utama dari pertahanan seperti Intrusion Prevention System atau IPS, Intrusion Detection System, Intrusion Detection System atau IDS, dan Firewall, di mana perangkat ini sebagai garda terdepan untuk pertahanan keamanan teknologi informasi. Lalu ada Network Monitoring System, merupakan elemen media yang memiliki peran memonitor jalannya perangkat cybersecurity. Selain itu juga memonitor infrastruktur dan keamanan cyber seperti perangkat keras dan perangkat lunaknya. Lalu ada System Information and System Management, merupakan elemen sistem informasi dan incident handling atau pencatatan dan pelaporan kejadian dalam menangani cybersecurity. Lalu ada Network Security Assessment. Elemen ini merupakan elemen cybersecurity yang memiliki peran untuk memberikan penilaian dan kontrol dalam mengukur level dari keamanan teknologi informasi atau keamanan cyber. Lalu ada Human Resource dan Security Awareness. Elemen terakhir yaitu elemen manusia itu sendiri atau user, di mana manusia adalah mata rantai terlemah dari keamanan teknologi informasi. Oleh karena itu, elemen ini perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan teknologi informasi atau cyber security. Lanjut ke nomor 2. Jelaskan beberapa pendekatan untuk forensik analisis dari email. Jawab. Kejahatan yang terjadi melalui email seperti pengancaman, penipuan, dan pencurian informasi rahasia semakin bertambah. Siapapun dan melakukan hal tersebut, termasuk dalam hal ini adalah setelah pengiriman, pelaku akan menghapus barang bukti yang berupa email tersebut. Maka dari itu perlu adanya forensik email untuk menganalisis email-email yang berbahaya tersebut. Analisis email dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti header analysis email struktur, IP tracking, bad tactics, email header tracking, investigasi server, maupun yang lainnya. Sedangkan untuk tools yang digunakan pun bermacam-macam dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Lanjut ke nomor 3. Jelaskan pengertian cyber forensics dan digital forensics. Jelaskan pula dimensi kebijakan cyber security. Jawab. Digital forensik merupakan aktivitas penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan bukti digital yang akan memperkuat atau melemahkan bukti fisik dari kasus yang ditangani. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer, tapi saat ini berkembang menjadi lebih luas, yaitu menganalisa semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital sendiri diperlukan karena biasanya data di perangkat digital dikunci, diganti, disembunyikan, atau bahkan dihapus. Lalu kebijakan dimensi cyber security. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengelompokkan beberapa hal. Meskipun dalam isu kompleks seperti cyber security tidak ada cara yang pasti atau terbaik dalam melakukannya. Meskipun masih ada sedikit tumpang tindih dalam proses pengelompokan ini, setidaknya ketiga kategori di bawah ini dapat menjadi pintu masuk dalam memahami pembuatan kebijakan cyber security yang berlangsung saat ini. Yang pertama, keamanan informasi, pengembangan standar dan proses teknis dan hukum yang dirancang untuk mencegah akses informasi dan jaringan komunikasi tanpa izin. Lalu ada cybercrime, upaya yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki kegiatan ilegal.
Hal ini mencakup kejahatan online maupun kejahatan offline yang memiliki unsur online. Legislasi cybercrime, upaya pengawasan digital dan pembatasan konten online masuk ke dalam wilayah ini. Lalu ada cyber konflik, undang-undang dan kebijakan yang ditunjukkan untuk mengelola, membatasi atau mengatur penggunaan cyber attack, cyber operation, cyber vandalism, serta pencurian cyber yang dilakukan oleh atau terhadap aktor negara. Wilayah kebijakan ini terkait dengan pengembangan norma-norma cyber atau upaya untuk menerjemahkan hukum internasional tentang konflik negara ke ranah online. Lanjut ke nomor 4. Berdasarkan pedoman pertahanan cyber, jelaskan prinsip-prinsip dan saran pertahanan cyber di Indonesia, dan jelaskan pula bagaimana menurut pendapat saudara tentang urgensi pertahanan cyber di Indonesia. Jawab. Prinsip pertahanan cyber ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang pertama, memiliki model pengamanan informasi terstruktur dan terintegritas serta mengadopsi berbagai standar dan panduan pengamanan informasi yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang. Yang kedua, faktor kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan pertahanan cyber harus dipastikan sejak tahap perancangan sebagai salah satu prinsip dasar keamanan informasi. Lalu yang ketiga, pertahanan cyber mengandung unsur kebijakan, kelembagaan, teknologi, infrastruktur, pendukung, serta sumber daya manusia. Lalu yang selanjutnya, implementasi pertahanan cyber harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi integritas yang tinggi dan terlindungi. Lalu dilakukan secara efektif dan efisien dalam bentuk keamanan fisik dan keamanan logis, serta terintegritas dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi terbuka dan produk Indonesia dalam rangka kemandirian dan kedaulatan. Lalu penetapan zona pengaman berdasarkan klarifikasi SDM yang terlibat seperti administrator, pengguna, dan tipe lain. Urgensi pertahanan cyber di Indonesia. Urgensi pertahanan cyber di Indonesia ditunjukkan untuk mengantisipasi datangnya ancaman-ancaman dan serangan cyber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah cyber. Menurut saya sendiri, teknologi dan infrastruktur pendukung yang tersedia saat ini, baik yang bersifat maupun khusus, menunjang pertahanan cyber karena masih dalam proses peningkatan. Baik, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.